Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ki Ramadan dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 22106312015. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dan saya ingin membahas aplikasi bank digital, yaitu dengan aplikasi yang ingin saya eksekusi adalah Bank Jago. Oke, sebelum kita masuk ke eksekusi aplikasinya, saya akan membahas pertama-tama saya akan membahas penjelasannya ya, penjelasan dan sejarahnya. Misalnya, oke, Bank Jago adalah aplikasi bank digital berstatus buku 3 yang berada dalam pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Dulunya bernama Bank Artos Indonesia, kemudian berubah menjadi Bank Jago sejak diakuisisi oleh Gojek. Bank Jago menawarkan berbagai fitur seperti kirim uang, top up e-wallet, bayar tagihan, dan atur dan bagi uang ke beberapa kantong. Aplikasi Jago dapat digunakan pada berbagai jenis ponsel pintar, baik berbasis Android maupun iPhone. Pendiri Bank Jago adalah Arto Hardi, dan saat ini Bank Jago dipimpin oleh Harim Indra Gupta Saidagar sebagai direktur utama. Namun Jerry NG adalah pemegang saham terbesar Bank Jago dan juga komisaris utama. Jerry NG masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih 2,5 miliar US dollar per April 2021, setara 35 triliun rupiah. Harta meningkat pesat dari US 600 juta US dollar atau setara 8,4 triliun pada September 2020. Sumber terbesar kekayaan jadi berasal dari saham Bank Jago yang didirikannya. Oke, uh, mungkin langsung saja kita ke eksekusi aplikasinya. Namun sebentar saya akan login aplikasi login terlebih dahulu ya. Sorry. Sorry. Sebentar saya beri izin dulu untuk advance ini. Oke, langsung saja kita ke eksekusi aplikasinya ya. Tunggu sebentar, saya share screen dulu dahulu. Signal. Oke, eh, di sini ya ini layar HP saya dan selanjutnya saya akan masuk ke aplikasi Bank Jago yang sudah saya install di sini. Oke, di aplikasi Bank Jago ini saya menggunakan dua cara untuk masuk, yaitu masukkan PIN atau biometrics. Namun di sini saya akan pakai biometrics saja biar aman. Oke, di di sini itu ada, oke, oke. Nah, di sini ada tampilan utama dari Bank Jago ini, dan di sini ada fitur cari ya, misalnya kita ingin bayar QR atau investasi, kantong utama atau ya dan lain sebagainya, nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya di sini juga di Bank Jago memberi kita shortcut untuk misalnya kita ingin bayar pakai kris atau investasi, ini juga ada kantong utama, Jago Amat, transfer bayar, tagih uang, lalu ada saldo saya, bayar tagihan, analisis pengeluaran, Jago rame-rame, dan lain-lain. Nih, di sini ada kantong utama. Nah, ini itu ibaratnya rekening kita ya di Bank Jago ini. Bank Jago ini kan bank digital ya. Di sini kita tambah uang, pindahkan uang atau transfer atau bayar. Namun karena di sini saldo saya nol, jadi cuma baru bisa tambah uang. Sebenarnya kita bisa pindahkan uang, pindahin uang kemana, lalu ada transfer. Transfer bisa transfer ke orang lain juga yang menggunakan Bank Jago, atau transfer ke bank, atau kita bisa bayar seperti itu. Oke, jadi sudah ada saldo saya, lewat lanjut. Nah, pengaturan kantong tengah nah, tahan kantong, nah, tambah tab baru buat pengaturan kantong di tab terpisah agar keuanganmu tertata rapi. Ya, ini ibaratnya bagian-bagian misalnya kita ingin hubungin menghubungkan fintech GoPay ke sini bisa banget. Terus ada pengaturan kantong. Nah, kantong utama yang tadi ini duit kita, terus ini bisa kita hubungin ke GoPay, terus juga bisa kita hubungin ke Bibit juga. Lalu sini juga bisa buat buat kantong, itu misalnya buat misalnya kita ingin
pribadi bayar atau nabung atau deposito, tabungan terkunci, atau dana darurat, korban, jalan-jalan, arisan, dan lain-lain. Berbagi. Jadi ya ini berarti kita misalnya ingin nabung. Cuman kalau di kantong utama kan takutnya bingung nih duitnya dibagi-baginya gimana. Nah di Bank Jago ini memberi fitur kayak misalnya ini buat nabung, ini buat hadiah, ini buat jalan-jalan seperti itu. Sini juga ada kontak. Nah ini kontak buat Bank Jago misalnya kita ingin transfer atau segala macam ini bisa di sini. Nah, sebenarnya bank digital Bank Jago ini udah bisa dapat kartu fisik, cuman kita harus buat terlebih dahulu di aplikasinya. Nah, di sini ada dua. Nah, itu kartu digital Jago tanpa kartu fisik atau akses kapan saja melalui aplikasi Jago. Nah, kalau ini ada kartu fisik Jago, pakai kartu Jagoan Visa untuk semua transaksi atau kartu GPN untuk offline. Tarik tunai di ATM manapun, lalu bayar Google Play atau App Store pakai kartu Visa seperti itu. Jadi juga ya ini beberapa informasi pribadi ya. Jadi ada sisa kuota gratis, tiga tiga kali transfer dan top up dan segala macam. Ini juga harus verifikasi email buat jago ID kamu masukkan data NPWP. Namun karena dari akun Bank Jago saya baru, jadi saya belum melakukan tersebut semua. Oke, di eh, di Bank Jago ini kita juga bisa apa namanya? eh, amal ya atau beramal zakat amal itu ya zakat atau sedekah ya di Bank Jogi ini disediakan fitur tersebut misalnya ingin zakat atau ingin sedekah bisa banget nih misalnya ingin zakat ke Basnas atau rumah zakat dengan nominal sekian 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 itu bisa banget nama pemberi zakat dan lain-lain sedekah juga misalnya sedekah ingin bantuan pendidikan bantuan kemanusiaan atau bantuan ke anak yatim misalnya bantuan ke anak yatim ini ada organisasi badan amil ini sudah yang pasti sudah terverifikasi ya jadi aman banget untuk kita melakukan sedekah atau zakat di Jago Amal ini. Nah, di sini juga kita bisa menagih uang, belum ada tagihan, mulai tagih. Misalnya, kita kan tadi kan ada daftar ya, daftar. Nih, daftar kontak. Misalnya, eh, teman kita ada hutang, nah kita bisa tagih uangnya di sini, seperti itu. Bisa menagih lewat bank Jago ini, seperti itu. Terus juga ada transfer dan bayar, misalnya nih. Nah, di sini mirip-mirip sama fintech, cuman ya bank digital lebih banyak lagi limitnya. Nah, ini kita bisa bayar tagihan kayak PLN, token PNL, PLN pasca bayar, PLN non taklis, internet dan TV, itu WiFi dan lain sebagainya. Lalu ada telepon pasca bayar, kartu kredit, air, cicilan dan lain-lain. Selanjutnya ada seluler ya kita bisa isi pulsa, isi paket data, terus juga kita bisa isi wallet. Nah, bedanya dengan fintech OVO yang tadi, kalau bank digital itu kita bisa top up ke e-wallet. Sedangkan kalau fintech itu nggak bisa sembarang asal top up e-wallet seperti itu. Ya gitu bisa kirim ke sesama bank Jago lalu ke bank lain juga bisa. Nah, di sini sebenarnya ada analisis pengeluaran misalnya pengeluaran di bulan Desember ini kita ada lingkaran atau pie chart-nya lah ya atau donut chart seperti itu. Misalnya kita juga bisa membandingkan dengan pengeluaran bulan lalu. Terus di sini juga ada kamu tidak memiliki pengeluaran bulan ini karena saya emang tidak pernah pakai akun ini. Saya juga bisa bayar tagihan, misalnya tagihan listrik atau tagihan wifi seperti itu bisa juga. Nah, di Bank Jago ini juga menyediakan fitur kode referral ya. Misalnya undang temanmu, bagikan kode referral kamu untuk undang teman. Pastikan saldo kalian masing-masing minimal 100.000. Temanmu harus isi saldo dalam 7 hari setelah registrasi. Dan nanti kita dapat 25.000 seperti itu. Mungkin ini aja sih yang, oh ini ada fitur rencanakan. Misalnya, uh, permudah cara nabung dan bayar tagihan rutin. Jadi misalnya fitur rencanakan ini misalnya di bank jago kita ada 1 juta. Nah kita ingin per bulannya tuh 100.000, 100.000, 100.000 untuk bayar tagihan apa misalnya tagihan A. Nah ntar tuh per bulannya dia akan motong-motong terus si saldo kita untuk bayar tagihan seperti itu. Dan ini fitur yang cukup bagus sih sebenarnya, tapi bisa jadi apa? Bisa bermata dua ya lebih tepatnya itu mungkin. Bisa kalau kita lupa, wah misalnya kita udah nggak mau, misalnya kita order Spotify gitu, oh Spotify per bulan misalnya 50.000. Namun kayak, aduh, bosan deh pakai Spotify. Nah kita lupa nih, pakai rencanakan ini. Nah tapi
Kan karena ini otomatis jadi langsung terus kita nggak sadar. Nah itu bahayanya seperti itu. Oke, dan di sini juga ada customer service bisa tanya jago. Misalnya ada masalah di banknya, nah kita bisa telepon atau kirim email atau chat langsung. Seperti itu. Nah, level kamu nih ada beberapa level juga sih di beberapa level juga di ini ada gold jagoan, platinum jagoan, gold jagoan, silver jagoan. Nah, ini ya rank-ranknya lah ya. Kayak seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian eksekusi aplikasi. Oh, ini juga ada scan ke kiri, sorry. Mungkin ini cukup sekian eh, eksekusi aplikasinya. Namun sebelum saya menyelesaikan Zoom meeting ini, saya ingin membacakan beberapa analisis dan arsitektur sistemnya. Oke, eh, yang pasti Bank Jago ini fokus pada teknologi ya, iyalah kan bank digital. Karena mereka menggunakan aplikasi perbankan digital yang memungkinkan nasabah mengakses rekening mereka, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan mereka dengan mudah. Ini mencerminkan tren global dalam perkembangan teknologi dalam perbankan. Lalu ada inovasi dan inklusivitas. Salah satu aspek kunci dari sistem Bank Jago adalah upayanya untuk memberikan layanan perbankan yang lebih inklusif kepada masyarakat Indonesia. Mereka berusaha mencakup lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional melalui teknologi. Selanjutnya adalah berbasis aplikasi. Bank Jago menggunakan model berbasis aplikasi yang memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan mereka melalui perangkat seluler. Ini memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang tinggi. Selanjutnya ada ragam layanan keuangan. Bank Jago menawarkan berbagai layanan, termasuk tabungan, giro, pinjaman, kartu kredit, investasi, asuransi, pembayaran tagihan, dan transfer dana. Hal ini menciptakan ekosistem perbankan yang lebih lengkap bagi nasabah. Selanjutnya, ini bagian keamanannya ya. Keamanan dan proteksi yang digunakan oleh sistem Bank Jago ini adalah autentikasi dua faktor atau 2FA, enkripsi data, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Seperti itu. Jadi sistem Bank Jago ini mencerminkan transformasi dalam industri perbankan menuju model perbankan digital yang lebih inovatif dan inklusif. Mereka bertujuan untuk menyederhanakan akses ke layanan perbankan, memberikan lebih banyak kendali pada nasabah atas keuangan mereka, dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik. Seperti itu. Ya, bedanya dengan bank konvensional ya. Bank konvensional itu dari fisik ke digital, sedangkan digital ya digital aja. Kemungkinan bakal fisiknya mungkin nanti. Nah, seperti itu. Ya, bank digital ini cukup mudah lah ya untuk digunakan karena ya emang daftarnya cuma lewat HP. Sedangkan kalau bank konvensional kita harus ke sono untuk bayar untuk bikin kartunya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian materi bank digital dan aplikasi Bank Jago yang bisa saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Ki Ramadan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.